G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ibadah kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang kudus. Holy, holy, holy. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan kredo yang tentang rahasia ibadah. Rahasia ibadah 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And great, we confess, is the mystery of godliness. He, Jesus Christ, who was revealed in the human flesh, was justified and vindicated in the Spirit, seen by angel, preached among the nations, believed on in the world, taken up in glory. 敬虔的奥秘，提摩太前书3章16节。大哉敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。 Ya benar adik-adik, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih. Dia mati di atas kayu salib untuk kakak dan untuk kita semua. Karena dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Kita mau bersama-sama menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan kita. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dengan lebih semangat, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Benar, kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan hanya darah Tuhan Yesus saja yang bisa menebus kita dari dosa. Darah yang kudus, darah Sang Penebus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. bersama-sama memuji Dan Tuhan. sebentar lagi Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan menolong setiap kami menolong setiap agar kami dapat mendengarkan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Berdasarkan barang bukti dan keterangan dari para saksi, maka dari itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana ini Pak Hakim? Dia tidak tahu apa yang dia perbuat Pak Hakim. Ampuni anak kami, Pak Hakim. Tolong, Pak Hakim. Tolong Pak Hakim. Kasihan dia, Pak Hakim. Pak Hakim. Adik-adik, sudah lihat kan anak yang tadi? Karena dia berbuat salah dan memilih yang jahat, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, pasti nggak enak sekali ya adik-adik. Kita jadinya nggak bebas. Kita nggak bisa ketemu papa mama, nggak bisa main dengan Koko atau Cece. Kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, hal yang sama juga pernah terjadi loh dengan bangsa Israel. Waktu itu mereka tidak menjalankan perintah Tuhan, sehingga mereka dihukum. Nah, setelah mereka dihukum, apakah mereka bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan? Iya adik-adik, bangsa Israel tobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan memberikan kepada mereka seorang pemimpin. Nah, yang disebut hakim. Apakah seperti hakim yang tadi yang menghukum anak-anak tadi? Nah, bukan ya adik-adik, tapi hakim yang seperti apa dong? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita sama-sama dengarkan ya cerita kakak-kakak kita. Iya ya. Kira-kira hakim seperti apa sih yang Tuhan bangkitkan untuk menolong bangsa Israel pada saat itu? Tapi tunggu dulu, kakak mau jelaskan dulu kepada adik-adik bagaimana kehidupan bangsa Israel setelah mereka ditinggal mati oleh Yosua yang adalah pemimpin mereka. Diawali dari ketika bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan, maka ke-12 suku bangsa Israel itu pun menempati wilayah mereka masing-masing. Dan setelah itu Bapak Yosua yang adalah pemimpin mereka pun meninggal. Dan pada saat itu Israel tidak memiliki pemerintahan pusat. Mereka tidak memiliki tata hukum masyarakat apapun yang mengatur kehidupan mereka selain hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada mereka melalui Musa. Lalu, apakah bangsa Israel menaati hukum Taurat Tuhan? Ternyata bangsa Israel memilih untuk tidak taat yang membuat mereka menjalani siklus hidup jatuh bangun. Diawali dari siklus yang pertama adalah mereka menjalani kehidupan mereka berdasarkan pengertian mereka sendiri. Mereka berbuat apa yang baik menurut pengertian mereka. Mereka mengejar hawa nafsu. Mereka mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Dan mereka melupakan Tuhan. Setelah melakukan itu, Tuhan yang Maha Adil pun membiarkan mereka untuk dihukum. Mereka diserang oleh musuh, bahkan mereka dikalahkan musuh. Lalu setelah mengalami hukuman seperti itu, apa respon dari bangsa Israel? Iya, mereka kembali mencari pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena mereka sadar mereka tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Mereka kembali berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka dari musuh. Dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, akhirnya membangkitkan bagi mereka seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 sampai 19 mengatakan seperti ini.
Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim-hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, bahkan lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa bangsa Israel menjalani siklus hidup mereka yang jatuh bangun, berawal dari mereka yang melupakan perintah Tuhan. Mereka berlaku tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka berlaku sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. Setelah itu Tuhan membiarkan mereka dihukum, dikalahkan musuh. Lalu mereka kembali meminta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu pun menolong mereka dengan membangkitkan para hakim. Lalu apa sih itu hakim? Apa sebenarnya tugas para hakim pada waktu itu? Lalu hakim-hakim siapa saja hakim-hakim yang dibangkitkan Tuhan? Yuk kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Kak Lingling. Hakim di dalam bahasa Ibrani adalah Sophati Matau Softim. Hakim adalah seorang pemimpin bangsa Israel sejak mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, sebelum masa-masa kerajaan di bangsa Israel. Nah, seorang hakim adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Dia yang memimpin bangsa Israel dan memimpin militernya, dan juga memimpin pengadilan waktu itu. Nah, di dalam sejarah bangsa Israel dari tahun 1405 sampai 1025 sebelum Masehi itu dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim. Karena pada masa itu yang memimpin mereka adalah para hakim. Kira-kira ada hakim siapa aja ya yang memimpin bangsa Israel? Yang pertama ada Hakim Otniel. Kemudian ada Hakim Ehud. Ada Hakim Samgar. Ada Hakim Deborah yang dibantu dengan Barak sebagai panglima perangnya. Kemudian ada Hakim Gideon. Kemudian ada Hakim Abimelek. Tapi Abimelek bukan hakim secara resmi. Kemudian ada Hakim Tola, Hakim Yair, Hakim Yefta, Hakim Ebzan, Hakim Elon, Hakim Abdon, dan yang terakhir adalah Simson. Adik-adik, sebenarnya bangsa Israel bisa loh berhasil kalau mereka taat sama perintah Tuhan seperti Bapak Yosua. Tetapi sayangnya bangsa Israel memilih untuk tidak taat sama perintah Tuhan. Mereka dengan mudahnya hidup bersama-sama dengan orang Kanaan, adik-adik. Padahal Tuhan sudah bilang, sudah perintahkan untuk mengusir orang Kanaan yang sifatnya itu not good. Orang Kanaan punya sifat yang tidak baik, yang bad. Tetapi bangsa Israel tidak mengusir mereka. Bangsa Israel justru malah ikut hidup seperti orang Kanaan. Orang Kanaan hidupnya tidak baik, not good. Orang Israel malah ikut orang Kanaan. Jadi mereka sama seperti orang Kanaan, menjadi sifatnya tidak baik, menjadi berdosa di hadapan Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, oleh karena itu, maka dengan terpaksa Tuhan membiarkan bangsa Israel untuk dikalahkan oleh orang Kanaan, untuk ditindas oleh orang Kanaan, adik-adik. Adik-adik, ketika itu terjadi, ketika bangsa Israel kalah, maka bangsa Israel kembali sadar, kembali lagi cari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Mereka bertobat, adik-adik, cari Tuhan. Dan ketika itu Tuhan yang baik menolong lagi bangsa Israel dengan cara memilihkan seorang hakim di antara mereka,
seseorang yang bisa memimpin bangsa Israel supaya bisa menang lawan musuh, lalu mereka bisa hidup damai lagi. Adik-adik, Tuhan memang sangat sayang sama bangsa Israel. Kasih sayang Tuhan itu sangat besar, tetapi hidup bangsa Israel tidak sesuai dengan kasih anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kakak ada bilang, ketika bangsa Israel bertobat, Tuhan membantu bangsa Israel dengan cara memilihkan seorang hakim di antara mereka. Hakim itu adalah seorang pemimpin, orang yang Tuhan pilih, yang mau dipakai sama Tuhan untuk pimpin bangsa Israel supaya bisa lawan bangsa Kanaan. Tetapi apakah adik-adik tahu bahwa hakim-hakim yang Tuhan pilih tidak semua sifatnya itu good Tidak semua adalah orang yang jujur, orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Nah, di dalam Alkitab sendiri ada 6 hakim utama. Dan dari 6 hakim ini dibagi menjadi 4 kategori hakim atau 4 jenis hakim. Seperti apa ya? Yuk kita lihat ya. Hakim yang cukup baik. Pada waktu itu bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah Baal-Baal. Tuhan murka dan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Aram selama 8 tahun. Bangsa Israel merasa susah. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat untuk mereka. Namanya Otnil. Disebutkan dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Ia maju berperang dan mengalahkan bangsa Aram. Dan bangsa Israel hidup dengan aman selama 40 tahun. Lalu matilah Otnil. Dan bangsa Israel kembali lagi melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan hukum lagi dan mereka pun berseru lagi kepada Tuhan karena mereka tahu mereka bersalah. Dan Tuhan mengirimkan Ehud, disebutkan dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30. Dan amanlah bangsa Israel selama 80 tahun. Sesudah Ehud meninggal, bangsa Israel kembali lagi berbuat yang tidak baik, yang jahat di mata Tuhan. Tuhan hukum lagi dan dia pun berseru lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan Deborah kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun aman kembali selama 40 tahun. Di bawah pemerintahan hakim-hakim ini banyak terjadi pertumpahan darah. Yang kedua, hakim yang agak baik, Gideon. Gideon adalah seorang pengecut. Tetapi Tuhan meyakinkan dia sehingga dia bisa memimpin orang Israel mengalahkan orang Midian hanya dengan 300 orang yang membawa obor dan buyung tanah liat. Karakter Gideon adalah seorang yang memiliki sifat yang buruk. Dia pemarah. Waktu itu saya melihat dia dengan begitu berani membunuh orang-orang Israel yang tidak mau membantu dia di dalam peperangan. Sebelum Gideon meninggal, dia melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu dia membuat patung emas dari hasil jarahan peperangan dia. Sehingga membuat orang Israel menyembah patung berhala yang dibuat Gideon sebagai Allah mereka. Hakim yang buruk, Yeftah. Yeftah adalah seorang perampok yang tinggal di perbukitan.
Yefta adalah seorang pemimpin yang hebat yang dapat mengalahkan orang Amon. Yefta tidak mengenal Allah bangsa Israel karena dia beranggapan Allah bangsa Israel sama dengan dewa orang Kanaan. Sehingga setiap kali Yefta menang dalam peperangan, ia mengorbankan anak perempuannya. Ini menunjukkan bangsa Israel ikut-ikutan mengorbankan anak-anaknya untuk ritual ibadah yang palsu. Ini mencerminkan bahwa mereka tidak mengenal karakter Allah. Simson adalah seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi Simson adalah seorang hakim yang tidak baik, buruk. Dia hidup sembarangan, tidak taat kepada Tuhan. Dia juga tidak hormat kepada Tuhan. Dia punya sikap-sikap yang tidak benar-benar tidak baik. Punya sikap yang sombong, angkuh. Itulah Simson. Dia juga suka melampiaskan semua keinginannya, hawa nafsunya. Walaupun dia mampu mengalahkan orang-orang Filistin, tapi dia mengorbankan ketaatannya kepada Tuhan. Itulah Simson. Hakim yang menyedihkan. Akhir hidup Simson lebih mengenaskan. Dia harus mati di dalam pembunuhan massal yang sangat mengerikan. Itulah akhir hidup Simson. Apabila bangsa Israel memilih kejahatan, maka hasilnya adalah kematian. Apabila bangsa Israel memilih kebaikan, maka hasilnya adalah kehidupan. Mereka benar-benar mengalami akibat dari hasil yang mereka perbuat. Seperti yang dikatakan Allah dalam Ulangan pasal 30 ayat 15. Hari ini kamu boleh pilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup dan mati. Bangsa Israel sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan. Nah, dalam Hakim-Hakim di ayat yang terakhir yaitu Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 berbunyi, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Adik-adik, kita harus belajar dari sejarah bangsa Israel. Kita jangan sekali-sekali seperti mereka. Mari kita sama-sama bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang pernah kita perbuat agar kita tidak dihukum seperti bangsa Israel. Dan jika kita sudah melakukan kesalahan atau dosa, kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bertobat dan berseru kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Kita ulangi sekali lagi ya. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang tidak mengulangi kesalahan kami. Tuhan tolong kami ya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan pimpin dan sertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, benar ya Kak Melvin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu kudus. Benar Kak Satrika. Ya, Dia tidak suka jikalau setiap kita anak-anaknya tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, mungkin di antara kita ada yang masih hidup di dalam dosa, yang mungkin tidak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Saat kita menyontek, jikalau ada yang berbohong, jikalau juga ada yang masih dari handphone melihat sesuatu gambar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan tahu semua itu.
Dan kita mau mohon pengampunan Tuhan. Tuhan akan menolong kita jikalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan sebagai anak Tuhan, kita mau hidup tampil beda bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian, ku mau tampil beda. Bila iblis merayuku. Dengan semangat kita nyanyikan ya. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, bila iblis merayuku. Bila iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan transfer ke rekening gereja. Dan jangan lupa ditambahkan angka 11. Cara yang kedua adalah dengan menitipkan kepada orang tua kalian untuk membawakannya ke gereja. Dan jangan lupa juga kakak terus mengingatkan kalian untuk belajar dan membaca firman Tuhan, yaitu membaca Alkitab. Nah, karena dengan kita membaca Alkitab, kita bisa mengalahkan godaan dari iblis. Ibadah kita hari ini akan segera selesai. Kita akan berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Dan kemudian Bu Maria akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita semua berlutut. Kita akan berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人愿人都尊你的名为圣，都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度，权柄，荣耀，全是你的，直到永远，阿们。 Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan lipat tangan. Semoga kekayaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di mana oleh darahnya anak-anak mendapat penebusan, menjaga, melindungi, dan memberkati anak-anak, memberikan hikmat dan pengertian kepada anak-anak. Amin. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Dadah. Dah.